Kayaknya tuh growth adalah satu kata yang betul-betul menjadi hasrat. Semuanya kita mau nambah berapa orang, so it's all about numbers at first. Iya. I think. Banyak struggle-nya, banyak konflik di dalamnya juga. Kok kayaknya berubah, kok kayaknya beda. Alignment tuh harus dilakukan secara berulang, berkala gitu ya. It takes time untuk kita invest waktu untuk ngasih tahu ke orang itu sebenarnya kita maunya tuh kayak gimana, visinya tuh apa. There has to be an impact yang kita bisa kasih tuh ke orang-orang yang ada di sekitar kita gitu. Tapi ada nggak dok di tengah growth yang begitu pesat nih, a moment dimana you feel like, is this still Audi that I know? Growth always looks exciting. More clinics, more people, more impact. But inside, it's a different story. Semakin cepat brand bertumbuh, semakin besar risiko kehilangan jati diri yang seringkali terjadi tanpa disadari. In this episode, we're gonna talk about how Audi Dental grew rapidly, massive, unstoppable. But the real question is, can you scale without losing your soul? 'Cause in the end, growth is not just about getting bigger. It's about protecting your why. Hai Dr. Yulita, Hello. welcome to the brand home. Welcome to the brand home. Thank with you us, for Almira having and me. Grace. Hari ini kita kedatangan Dr. Yulita Bong, CEO of Audi Dental. Selamat datang dok. Terima kasih sudah mengundang saya. Iya, dengan senang hati. Akhirnya setelah kita tektokan beberapa lama nih, dapetlah schedule ya. Si Dr. Yulita yang super sibuk handling over 60 branches of Audi Dental. Ya gimana gak sibuk ya. Jadi 2 bulan setelah itu baru dapat schedule. It's just an amazing experience melihat pertumbuhan Audi for over, kita kenal Audi mungkin Audi Dental probably like 3 years. Iya, Iya. 2-3 tahunan ya. Iya. Dan tahun lalu sendiri itu udah bertambah over 20 branches in 1 year alone. I would say it's amazing, but it's actually really crazy. Nah itu sebetulnya juga berkaitan dengan topik kita hari ini sih sebetulnya. betul. Hari ini kita mau ngomongin tentang scaling, tapi bukan scaling gigi, Scaling gigi. bukan. But it's about scaling your brand, your business without losing its brand soul. Karena kan pasti ya dok, ketika ada business owner atau mungkin teman-teman yang baru starting to build their own brand, kayaknya tuh growth adalah satu kata yang betul-betul menjadi hasrat yang kayaknya tuh tujuan gitu iya ya. gitu, kayak Iya, it's our end goal tuh untuk bisa growing, untuk bisa scaling gitu. Karena kan ketika kita mendengar kata growth atau growing, pastikan yang ada di otak kita tuh wah seru banget nih karena artinya Numbers. Kalau di aku yang muncul langsung, bener Iya. gak dok? Kita harus grow nih. Oke, berapa cabang yang kita mau buka? Target. How's the revenue gitu kan? Semuanya kita mau nambah berapa orang, so it's all about numbers at first. Iya. I think. Dan juga kan more people, jadi artinya juga brandnya pasti banyak yang take care gitu. Dan dengan banyaknya cabang, dengan menambahnya aset dan lain sebagainya, pasti juga secara brand presence itu kan juga akan lebih jejak, lebih kuat gitu. Secara position juga akan lebih dikenal juga gitu, awareness-nya juga pasti meningkat gitu. Jadi memang kita nggak bisa memungkiri lah gitu ya, kalau misalnya dengar kata grow dan itu menjadi satu achievement yang dinantikan oleh semua business owners, itu udah pasti gitu. Karena dari luar maupun dari dalam kan rasanya kayak Ya manusia iya hidup nih, kan untuk harus. bertumbuh Betul. Udah kayak manusiawi banget lah. Tapi yang kita yakin juga pasti di dalam, apalagi Dok Yul sebagai CEO Audi Dental, ada banyak konflik, banyak darah dan tangis. Dan sekarang Dokil juga handle operation sementara ini. Dia lagi fokus di operation. Lagi fokus di Luar operations biasa. karena ya itu tadi ya, mungkin karena grow-nya begitu cepat, begitu masif. Jadi kan pasti salah satu hal yang harus dijagain
operation saya juga ya dok. Jadi sekarang kayaknya dokter Yulita lagi terbelah-belah, terbelah-belah semuanya. Iya itu tadi quite pasti kan struggling. banyak Always. kan, banyak kayak banyak struggle-nya, banyak konflik di dalamnya juga gitu. Dan pasti kan juga rasanya mungkin dari awal sampai akhirnya 20, 40 sampai akhirnya sekarang 60 lebih itu kan juga pasti banyak perubahan yang terjadi tuh dok. Ya, ya. Nah itu sih yang mau kita bahas dan kita kulik hari ini. How does it look from the outside and how does it feel from the inside? Nah mungkin supaya teman-teman Sekalian yang curhat ya. Sekarang curhat Betul. terbuka, ini dibuka, forum terbuka. Nah mungkin untuk supaya teman-teman yang mendengarkan juga bisa kenal lebih dekat dengan Dok Yul. Kalau kita sih cukup dekat. Mungkin bisa diceritain dok awal akhirnya Dok Yul join di Audi, dan maybe we wanna know hari-hari Dok Yul tuh di Audi sekarang tuh seperti apa sih dok? Jadi this year ini sebenarnya tahun ke-10 tahun Wow. ke-10 ada di Audi. Karena Audi sendiri udah Audi tahun ini 17. 17, oke. 17. Oke, udah lebih dari setengahnya Audi nih di Sweet 17. Sweet 17. Oke. Jadi aku join 2016 dan benar-benar dari awal kerja sih actually. Karena 2016 itu baru lulus. Terus kalau dokter kan pasti baru lulus nyari praktek dong. Nyari praktek terus waktu itu ketemulah satu kakak kelas yang lagi nyari dokter pengganti lah ya di Audi, dan kebetulan dia prakteknya di Audi. Oke. Nah jadi aku waktu itu ketemu dia terus ngobrol-ngobrol. Nah terus ternyata dia juga kebetulan ngebantu founder waktu itu untuk mengelola kliniknya baru berapa ya waktu itu ya? 7 atau 8 aku lupa. Founder Audi. Iya, dokter Aini. Jadi si kakak kelasku ini dulu ngebantuin dokter Aini untuk mengelola si perawat-perawat dan resepsionis di klinik. Oh. Ya waktu itu 7-8 klinik ini. Jadi title-nya kita sebutnya HR manager kayaknya waktu itu. Tunggu. Jadi 10 tahun yang lalu, 1 decade ago, itu masih 7 klinik berarti ya dok ya? Aku lupa 7 atau 8 Pokoknya ya. less than 10. Yes, less than 10. So moving fast forward another decade, 61 banget nih. 62. 62. Wow. Oke. Balik dokter Yulita sebagai HR manager. Balik lagi ya, namanya dokter tuh kan pasti nyarinya praktek kan. Tapi kan yang ngerti teknis urusan perpraktekan itu kan ya pasti dokter lebih ngerti lah. Iya. Tapi untuk mungkin waktu itu konsepnya nyari dokter yang mau full time kan ya orang dokter maunya praktek gitu. Jadi kerjaan itu full time, jadi kayak seminggu 3 hari keliling cabang, terus ngerekrut perawat, ngerekrut resepsionis, ngurusin administrasi HR-nya gitu. Itulah definisi kerja keras. Fast forward sampai akhirnya become the number 1 person who runs Audi Dental as a CEO tuh gimana dok? Iya, jadi sebenarnya kan di announce as a CEO tuh baru tahun 2022 atau 2023 During ya. pandemic ya? After pandemic. After pandemic, oke. Jadi sebelum pandemic itu my last title GM disebutnya. Oke. Ya waktu itu ya the number 1 personnya ya of course the founder, dokter Aini sendiri. Walaupun waktu itu juga nggak jelas title-nya kan, nggak ada CEO juga. Pokoknya di masa jalanin itu kan, bisnisnya gitu ya. betul, jalankan saja bisnisnya. Everything was nggak ada structure yang jelas lah ya, struktur organisasi kayak gimana, terus siapa yang ngerjain apa, job desk, apa itu job desk, ya pokoknya semua yang perlu dikerjain aja gitu. Jadi di tahun itu when you were announced as the CEO, di situ baru perubahan ya struktur organisasi, perapihan semua itu baru terjadi dok. Pas waktu title-nya udah GM itu kita udah mulai kayak Bebenah internal. udah mulai nyusun tuh. Jadi waktu itu aku disekolahin a course lah ya, short course di Prasmul, bisnis strategi
pas pulang kan kadang kita suka discuss gitu, terus aku bilang kita tuh struktur organisasinya sebenarnya gimana ya gitu. Terus Oh iya, kita yang gimana kayak, ya? gimana ya? Karena during the process tuh, karena kita sambil jalan aja ya sesuai dengan kebutuhan aja gitu. Iya. This phase tiba-tiba lagi butuh apa dari HR manager, karena waktu itu aku pernah mesti ketemunya siapa, aku tulis aja jadi marketing manager. Terus jadi macam ini ya, macam rumah tumbuh gitu ya. Butuh Iya. apa bangun gitu Iya, ya. betul. Nah, yang pas general manager, karena kita susun strukturnya, terus kayak ini yang paling atas sekarang GM nih gitu. Waktu itu diskusi sama Dok Ai. Terus GM-nya siapa ya? Lo aja deh Yulita gitu. Ya, mungkin ya di saat itu yang kelihatan di depan mata ya saya. Tapi that was not plan dengan, kalau sekarang kan kita kayak punya plan. Iya. Tahun ini mau apa, next year mau apa. Kalau dulu mah cuman kayak ya tahun lalu segini, oh ya udah kita tahun ini harus lebih bagus lah ya. Atau kayak nambah yang kemarin, yang cabang yang baru itu lumayan, kita tambah lagi lah ya gitu. Oke. Terus Jadi ada fase itu ya, Dok ya. jadi nambahnya juga sedapatnya, maksudnya mungkin dari Dok Ai misalnya pas nemu tempatnya bagus, atau pas memang keliling dapet, atau pas mungkin lagi lebih longgar lah ya, karena di zaman itu Dokter Aini juga full praktek. Full praktek banget, jadi she was actually very 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 occupied lah ya. Jadi makanya kita yang dibilangnya waktu itu staff management ya ngebantuin apa yang ada aja gitu. Jadi setelah announce as CEO, disitulah baru istilahnya all the plan yang udah dibuat nih ketika menjabat sebagai GM, di situ baru ngegas lah ya, pokoknya sesuai dengan how business usually needs to be run, dari sisi operations, HR, itu semuanya akhirnya bukan berarti dibenahi, tapi mulai dibentuk malah mungkin. Nah jadi kan sebelum pandemi itu kan kita sempat punya tuh short conversation mengenai structure itu. Nah habis itu pandemi. Nah pas pandemi kan sebenarnya bahkan ada waktunya kayak kita tutup klinik itu sebentar ya. Nah tapi ternyata ya luckily kan kita in a health sector ya. Jadi itu jatuhnya kan masih boleh beroperation. Masih bisa jalan walaupun sangat-sangat dibatasi. Kita yang waktu itu ada di situ, akhirnya kita jalan, pasiennya tiba-tiba banyak. Karena ya itu tadi, yang tadinya ke rumah sakit malah datang ke klinik gigi. Dan kita juga waktu itu juga udah punya dokter-dokter gigi spesialis ya. Which is kan kalau orang ke rumah sakit tuh biasanya nyari dokter gigi spesialis tuh. Datanglah ke Audi. Nah jadi kita waktu itu juga hanya mencoba untuk survive aja sih. Gimana pasien yang datang ini nih, yang tiba-tiba makin banyak ini, kita harus tampung di klinik gitu. Ini kan that's a very interesting story. Opportunity kan. Cuma kayak berarti artinya yang tadinya itu tuh sebenarnya adalah salah satu strategi to survive, itu berarti momen itu menjadi turning point, akhirnya Audi pesat gitu ya Dok? Iya, karena waktu karena nggak ketampung, ini pasien banyak banget gitu. Pasien kita banyak banget, ada lagi kan, jadinya kita mulai mikir kan gimana caranya ya sesimpel itu, ini malah grow nih sebenarnya nih kliniknya. Akhirnya What a pleasant surprise ya. Iya, dari yang kita pikir suram rame atau begini terang benderang banget, silaunya harus diapain. Enggak, waktu itu sih nggak mikir yang sampai terang benderang gimana gitu, enggak, cuman kok pasien ini banyak gitu, kayak nambah terus aja. Akhirnya kita kan mulai dari nambah staff, misalnya yang frontliner yang terima pasien tadinya cuman misalnya di satu shift itu cuma satu sendiri, dia udah nggak ke-handle, jadinya dia mesti berdua. So the growth was actually very organic ya at that time ya Dok? Yes, very organic. Jadi bukan sesuatu yang kita plan mau gimana-gimana, it just happen aja gitu. Setelah momen itu terjadi, when you
Berarti kan you grew fast tapi masih organik nih karena memang kebutuhan. Berapa lama sampai akhirnya the growth was actually planned, becomes inside your rakor menuju tahun depan gitu. Jadi karena instingnya adalah yang tadi ya, pokoknya semua pasien tuh harus bisa kita layanin. Iya. Awalnya kita mulai dengan hire profesional yang sebelumnya belum pernah ada. Biasanya kan kalau di Audi sebelum kita pandemi itu yang biasa di hire tuh kan level staff ya. Kita tuh benar-benar bertumbuh bersama Audi. Gak pernah tuh kayak Jadi manajemennya juga dari awal ya itu pokoknya ayo bareng-bareng terus gitu ya. Yes. Jadi nggak ada tuh yang kepikiran kita bisa hire manager, aduh bayarnya berapa ya manager level misalnya, udah takut duluan bayarnya berapa, terus kita juga mungkin misalnya kalau hire manager apakah di fase itu dia lebih pinter, beneran bisa lebih pintar daripada kita, apakah bisa benar-benar nge-lead, apakah sama segala macam, kan ada banyak pertimbangan ya, untuk nge-hire jangan-jangan profesional. malah manajemennya yang sekarang jadi harus double kerja nih, ngeliatin manajer, ngeliatin itu kan kalau Iya, salah nggak hire kan kebayang. bisa kayak gitu juga gitu ya. Nah Ternyata, tapi akhirnya pas kita lihat pasiennya banyak, waduh ngap-ngap juga ya kita gitu. Iya. Ngap-ngap juga, terus kayak kita lihat di masa itu juga ada banyak dental yang sebenarnya lebih besar daripada Audi, punya yang kita lihat tuh kayaknya secara marketing juga bagus, secara cabang juga jumlahnya lebih banyak. Terus kita pikir kayaknya kita coba lah ya hire manager ya gitu hire manager ya ya. gitu. Nah dari situ tuh baru mulai mungkin kebuka ya. Oh kalau kita punya orang yang tepat nih, it actually really helps gitu. Oke. Oh kalau misalnya pas nih orangnya, oh ternyata jadi bisa snowballing efeknya jadi malah positif gitu ya. Iya, karena kan tadinya kita ngobrolin sendiri-sendiri, semua dokter gigi obrolannya muter-muter di situ-situ aja. Kita kan kalau sekolah dokter kan nggak ada ngomongin bisnis, nggak ada ngomongin marketing, boro-boro bisnis marketing. Maksudnya how to run the clinic aja. Oh iya, tata nggak kelola ada, gitu ya. Gitu. Tata kelola manajemen klinik gitu. Iya, karena kan padahal itu yang mungkin paling simpelnya buat seorang dokter gigi kan. Iya. Tapi itu that's nggak actually ada interesting. gitu. Coba ya. Jadi pas kita dapet waktu itu levelnya manajer, terus dia juga ada pengalaman. Oh ternyata kita bisa discuss ya sama orang yang di luar dokter gigi. Iya, di luar dokter gigi gitu, kayak ada pengalaman-pengalaman yang kita bisa pakai. Terus ya intinya kita jadi ternyata pelan-pelan kita mulai belajar bahwa orang tuh juga part of investasinya gitu. Yeah, Kayak orang kalau kita hire orang yang tepat, kita punya tim yang tepat, ternyata balik lagi dia muter gitu, ada hasilnya. Bahkan growth malah ya. Memang awalnya bootstrapping banget, jadi segala-gala tuh memang irit. Itu dari awal tuh udah irit gitu, kayak kita harus hati-hati lah untuk spend money. Dan dulu kan nggak ngerti konsepnya investasi ke people ya, bahwa people itu adalah asetnya kan, ya kita nggak paham lah. Tapi ternyata pas kita udah jalan, we met the right people, terus udah mulai di set, oh ternyata nggak gitu konsepnya ya. Maksudnya kayak nggak dengan irit tuh kita bisa achieve something gitu. Apalagi investasinya ke manusia ya. Makanya namanya kan udah jadi apa ya, human capital. Bahkan kalau sekarang masuknya ke people and culture, even investing in creating a culture for those people to work and grow together, udah banyak yang ke arah situ juga kan dok. Iya. Tapi ya dok, kan tadi istilahnya mungkin kita ngebahas kayak pembenahan dari sisi bisnis mungkin ya, I would say gitu, kayak secara struktur, terus bisnis plannya ke depannya itu tuh mau seperti apa. Tapi sebetulnya aku yang jadi penasaran di aku adalah tadi waktu Dok Yul cerita, sebetulnya segala sesuatu yang terjadi di Audi nih
sampai akhirnya bisa scale up sebesar ini itu kan cukup organik. Even you as the appointed CEO pun juga mungkin waktu itu kayak hahaha ya udah deh kalau nggak ada yang ngerjain, oke, let's go gitu. Tapi kan balik lagi ya Dok, as a appointed CEO dari sebuah brand yang mana brand itu kan pasti ditemukan oleh founder dengan mungkin value, mungkin purpose-nya beliau masing-masing gitu. Terus ketika kita sebagai professionals lah ya, I would say, ditunjuk untuk akhirnya jadi nakoda dari Mimpi brand itu. dengan visi dan dengan purpose ini, itu kan pasti juga jadi beban gak sih Dok? So I wanna know how do you feel gitu, karena kan istilahnya bukan karena kan aku kepikirannya itu berarti Dok Yul sebagai appointed CEO kan selain daripada carry purpose dari si founder, aku juga yakin dan percaya dengan Dok Yul yang udah 10 tahun dan mungkin di tahun keberapa tuh? Di 2022. Tahun Tahun ke-6 kelima lah ya, mungkin 5 ke 6. Udah tumbuh bersama Audi, pasti kan juga ada apa ya, ada harapan, ada ekspektasi, dan akhirnya Dok Yul menjadi nakoda, pasti kan juga harus Adjusting membalance ya. tuh. Ya. Itu gimana Adjusting Dok? many things. Iya. Your dream, their dreams, reality, patience, expectations. Sebenarnya kalau pas prosesnya nggak terlalu dipikirin ya Iya kayak pasti sih, karena kan gimana? pasti kita kayak ya udahlah pokoknya kita jalan aja gitu. Iya. Ada banyak hal yang akhirnya membentuk how I think and gimana aku berpikir juga untuk this company gitu. Karena di masa itu kan semua langsung ke founder. Iya. Jadi kayak kita tuh nggak ada layer kan. Even di masa itu kayak perawat gigi yang ada di klinik pun bisa langsung ke founder gitu. Oke. Bisa langsung ke founder dan jadi di masa-masa itu tuh saya punya waktu banyak untuk kayak menyerap ya sebenarnya. Ini gayanya gimana, foundernya maunya apa, terus apa yang penting, apa yang nggak penting. Walaupun waktu itu juga karena kita nggak paham ya, itu nggak dituangkan dengan jelas sebenarnya apa gitu. Tapi ya interaksi itu Terproses di iya, dalam ya, terproses. Jadi kan waktu itu lebih kebanyakan sih one way ya. Misalnya dari Dok Ai maunya apa, kerjain ini Dok, kita ini yuk gitu. Jadi di awal itu kayak I'm just doing what she tells me to do. Along the way, I think I was fortunate juga. I find a way untuk kasih feedback balik. Gitu. Jadi dari yang awalnya one way dan ya karena kita timnya sangat-sangat kecil, ya semua orang ngerjain. Nah setelah mungkin beberapa waktu gitu ya, I started to ngasih feedback gitu. Misalnya nanya kenapa begini atau gimana kalau gini aja. Nah, jadi itu pun ada prosesnya ya Dok ya? Iya, ada prosesnya dan rasanya ya at that time cuman aku yang kayak gitu. Karena nggak ada siapa-siapa gitu loh. Karena nggak ada siapa-siapa dan I was very curious. Jadi kalau lagi praktek itu tuh kayak bosen banget karena belum ada langganan pasien, kadang-kadang kerjanya nonton YouTube. Saking kayak kapan nih ada pasien gitu kan, jaga kan. Apa kalau ada nyamuk lewat kita tepok dulu. Jauh lebih fun lah ya ngerjain hal-hal yang ada di belakangnya untuk dari sisi manajemennya, ngerekrut perawat atau ketemu ngerekrut orang kayak gini, ketemu orangnya backgroundnya gini terus dia mesti diajarin begini, terus kayak pergi ke cabang A, pergi ke cabang B, bisa jalan-jalan tapi kan jalan-jalannya kan dibayarin. Kerja juga kok gitu ya. Iya, kerja juga kok. Tapi menurutku waktu itu ya aku enjoy aja, bisa keliling karena kerjanya nggak di satu tempat. Jadi waktu itu prosesnya ya gitu sih, I learn a lot and I enjoy during that time. Dan I think kalau kan sebenarnya banyak orang yang nanya ya, kok bisa sih lu jadi CEO-nya gitu. Aku selalu bilang kayaknya karena pas aja deh waktunya dan tempatnya gitu. Karena kalau flashback nggak ada background bisnis, nggak ada background
manajemen. Pas kita bahas ada satu isu apa, mentok aja nantinya gitu. Jadi Terus ada rasa kepingin I need to understand dong ini gimana nih ke depannya kan. jadi kayak masalah-masalah banyak yang akhirnya ya udah stuck di situ gitu. Nanti pas kita bahas itu lagi gitu. Menarik sih karena I'm sure aku pun gitu ya melihat perkembangan Audi Dental yang sepesat ini, dan kita kan dulu di awal-awal juga sempet ngobrol gimana sih dulu Audi berdiri gitu kan, but never was this deep about tata kelola di dalamnya dulu kayak gimana, how you grew together with Audi juga. Ternyata memang bukan sesuatu yang aneh ya untuk grow just naturally like that. Karena dipikir kan wah ini pasti udah terplan dari awal tuh, udah punya rencana, at least ada profesional di bidangnya yang untuk running gitu. Tapi ternyata semuanya berjalan organically, naturally sampai up to a point mulailah structure bisnis itu mulai ada gitu ya dok. Nah sampai pada akhirnya nih dok, semua dari mulai yang grew naturally, terus akhirnya udah mulai terstruktur secara bisnis, secara brand juga, ya kan, udah mulai nih Thanks to you. terbentuklah Audi Dental as a business and as a brand, persepsinya mau seperti apa, dan ku yakin pada saat itu juga banyak pembicaraan kita, it affects the operation as well, karena kan ada a certain perceptions and reputations yang mau dibangun gitu. Tapi ada nggak dok di tengah growth yang begitu pesat nih, a moment dimana you feel like is this still Audi that I know, or is it transforming, tapi kok kayaknya berubah bentuk jadi sesuatu yang bukan berarti buruk ya dok, tapi kayak mungkin masih asing, and then you have to relearn maybe this phase of growth. How did you navigate that if that happens? Atau mungkin ya ternyata ini masih tetap Audi yang soulnya itu masih terasa emang Audi yang sama sampai sekarang. What was happening during the last few years di mana Audi dari 20 jadi 62 gitu? Iya. Ada banget sih. Every time I would say, kan ini sebenarnya balik lagi ke people ya. Iya. Pada saat kita grow kan nggak ada opsi untuk nggak hire more people. Yes. Nah terutama mungkin setiap kali kita hire orang-orang yang levelnya lebih, ya mungkin secara management level middle up lah. Okay. Itu kan pasti ternyata punya impact. Iya. Mereka datang dari background yang berbeda, company yang berbeda, company yang mereka sebelumnya culture-nya Kayak apa dibawa ke bawah iya, gitu ada ya. yang ke bawah. Bahkan kan kita tuh gak bohong ada hire misalnya klinik mana gitu ya. Sama-sama klinik nih. Tapi pas jalan kita expect dia automatically jadi malah udah tahu nih klinik kayak gimana. Loh kok gayanya beda ya. Karena dia pas datang ya dia datang dengan gaya klinik yang sebelumnya gitu. Pas masuk ke kita bukan gayanya Audi nih gitu. Dan at that time saya lagi coba memproses ya, kayak ini sebenarnya what was happening ya, kok kayaknya ada kenapa begini ya gitu. Jadi perasaan itu terjadi dan ada ya dok ya? Ada banget dan berkali-kali sebenarnya malah. So it's never ending konflik ternyata ya dok di dalam diri untuk terus-terusan bertanya what's going on sini, what's happening sini gitu, kok kayaknya berubah, kok kayaknya beda. Berarti as a CEO itu tuh ternyata satu hal yang mungkin ternyata normal kali ya gitu untuk dirasa dengan bisnisnya growing, orang-orangnya bertambah gitu ya. Iya, I think so ya, karena setelah ya beberapa tahun makin sering hire orang baru. Tadinya kan pasti kalau kita pikir udah hire, kalau dulu kan hire orang takut bayar gaji kan. Nggak sanggup bayar gaji nih gitu. Terus abis itu akhirnya kita berani bayar kan, kita pikir kita udah bayar mahal.
harusnya nih orang langsung jalan dong. Ya. Udah sempat ada di fase itu. Iya. Ternyata enggak. Terus waktu itu sama banyak kan saya banyak ikut seminar, nanti ketemu siapa. Terus mungkin yang sampai sekarang masih jadi kan ada Pak Budi Isman ya, yang dari Business ID, dan beliau waktu itu bilang, kamu berharap kamu hire orang terus tiba-tiba dia langsung jalan begitu saja gitu, enggak gitu. Orang tuh ada prosesnya, kayak sebenarnya kita punya isi kepala tuh kan macam-macam. Even dari satu hal yang sama nih, persepsinya kan beda-beda ya. Dari ketika saya ngomong A, dari saya kebayangnya tuh A tuh sebenarnya digambar di kepala apa, terus misalnya manajernya yang lain mikirnya si beda A ini lagi. Gambarnya beda gitu. Iya. Nah itu takes time untuk kita bisa akhirnya jalan bareng. It takes time untuk kita invest waktu untuk ngasih tahu ke orang itu sebenarnya kita maunya tuh kayak gimana, visinya tuh apa. Jadi di alignment sini itu juga butuh proses. time investment ya. Iya, itu butuh investment banget. Iya. Jadi setiap kali saya hire orang baru yang terutama ada di direct report ke saya, itu ya mau nggak mau saya udah tahu nih, ketika saya hire ini saya nggak lagi expect tiba-tiba orang ini langsung tahu A B C D E semua permasalahan kelar tuh. Udah dulu pikirnya begitu ya. Sekarang udah enggak. Oh ya, ketika saya hire orang baru berarti saya harus invest waktu saya misalnya berapa bulan pertama ke orang ini, saya harus perhatiin, terus saya harus kasih tahu dia apa aja. Terus gayanya gimana biar sama. Saya ajak dia diskusi untuk misalnya dia pas ke klinik apa yang dia lihat, saya mau tahu apakah yang dia lihat itu sama dengan align. Ya mungkin nggak bisa sama gitu ya, tapi align lah ya, value-nya tuh yang dia lihat, yang penting buat dia tuh apa. Nah itu jadi kayak harus diomongin berkali-kali. Itu baru yang direct report ke saya, belum lagi yang di bawah-bawahnya juga banyak kan. Leader-leader yang di bawahnya, kita sekarang punya leader banyak banget gitu. Nah itu juga mesti disetel lagi satu-satu. Dia datang dari klinik A, klinik B, dia datang dari perusahaan A, B, C, ada yang dari startup, ada yang dari MNC, ada yang dari pokoknya segala macam background bersatu. Memang kita nggak bisa expect orang itu tiba-tiba ngerti nih jalannya Audi ini kayak gimana gitu. Tapi berarti cara Dokyul yang tadi Dokyul jelaskan gitu ya, harus diturunkan juga dong cara itu ke your leaders ya, karena kan the leaders dia punya tim lagi. Dia berarti kan harus punya mindset yang setidaknya serupa bahwa timnya dia juga, dia harus invest waktu untuk nurture timnya, untuk alignment lagi, nanti alignment dengan apa yang diinginkan oleh manajemen gitu, supaya ujungnya operation lancar, brand perception ujung-ujungnya itu ya, brand perception saya bisa terbentuk sesuai dengan the goal kan gitu ya. Iya, dan itu sangat challenging sih untuk, karena kan saya aja yang sudah bertahun-tahun ketemu sama founder dan co-founder gitu ya, kadang-kadang itu ada momennya dimana saya kayak, nih kalau kayak gini kira-kira akan memunculkan suatu apa ya, kayak disagreement nggak ya? Ada nggak hal-hal yang kayaknya nih sesuatu yang major yang kemungkinan founder dan co-founder kurang suka kalau gayanya begini. Itu sampai sekarang kita udah jalan 10 tahun itu kadang-kadang masih ada. Jadi kalau saya aja yang ke founder dan co-founder masih begitu, apalagi orang-orang yang ada di level berikutnya gitu ya, yang jarang ketemu, yang mungkin ngedengerin kita cuman sebulan sekali, online pula. Jadi bisa dibilang kalau alignment tuh harus dilakukan secara berulang, berkala gitu ya, realignment lagi, recalibrate maybe gitu ya, supaya ya the brand and the business itself tuh nggak menjadi asing gitu. Karena kan semakin dia bertumbuh, berkembang, dia berubah bentuk, ya kita berharap pasti kan lebih besar, lebih baik.
Cuman kan feel distance atau asingnya itu kan ternyata ada ya dok, jadi emang Iya. harus di realign lagi. Iya, sampai kayak perasaan udah ngomong ini. Ya sebenarnya kayak manusia bertumbuh juga sih, Iya, maksudnya tapi bener-bener kayak jadi saya tuh sampai apa ya, mencoba mengingatkan diri sendiri bahwa ini memang you have said it many times, tapi buat orang itu the first time dia baru denger gitu. Iya. Tapi ya juga ya, maksudnya ternyata mungkin kalau dari cerita Dokyul, tadi di awal kita bilang kalau gimana ya caranya untuk scale up your brand, your business without losing its brand soul atau without losing its soul. Ternyata dengerin Dokyul ya memang ujung-ujungnya balik lagi ya untuk never stop align the team, the Iya, people, iya. with the business direction, with the Iya. purpose, with the values. Itu meskipun bosen udah hafal di luar kepala, tapi memang mau nggak mau harus mendarah daging. Ya mungkin Jadi ucap terus kayak terus. mungkin itu Iya. sesuatu yang klise kali ya, karena kan kayaknya juga banyak lah gitu, maksudnya mentor, bisnis coach yang ngomong kayak gitu, tapi ternyata emang it's so real ya. Iya. Nah, those alignment yang dilakukan berkali-kali kan pada akhirnya bisa apa ya? Mungkin bukan menyatukan tapi mendekatkan lagi, terus mendekatkan lagi gitu kan. Semakin Audi juga berkembang, kalau kita bilang berkembangnya itu dalam arti numbers of branches, mungkin yang tadinya masih di Jabodetabek sekarang kan udah ada di Bali, udah ada Surabaya, udah ada, udah mulai keluar nih dari Jabodetabek ini gitu. Iya. As a CEO, you also need to let go some things kan, pastinya have a proximity to some of the issues yang mungkin tadinya bener-bener you manage that, you dwell with the issues, you give solutions, and with a lot of manager, a lot of your one down team, kan pelan-pelan itu udah harus mulai dilepas mungkin ya, karena bukan amuba kan ya dok. Masih manusia intact, tidak bisa membelah diri. Iya. Ada nggak momen dimana Dokyul udah mulai sadar, gue nggak boleh megang ini lagi, ini harus dikasih ke Orang lain. orang ini, yang ini gue harus mempercayakan ini sama si B. Do you remember ada nggak momen spesifik itu, and then if yes, how did you feel at that time? Kira-kira Iya. ada nggak sih perasaan-perasaan kayak Vintar itu nggak bisa deh kalau nggak diurus sama gue nih gitu? Iya. Ada lah pasti, dan sama kayak kasusnya yang tadi ya, it happens many times. Setiap kali ada people baru pada dasarnya kan. Misalnya dulu kan saya dari manajer HR tuh tulisannya kan. Terus akhirnya ada nih manajer HR yang baru gitu kan. Oh berarti yang ini nggak bisa nih aku yang kerjain lagi gitu kan. And then terus ada manajer operation misalnya. Oh berarti yang ini ada nih hal-hal yang harusnya dia yang kerjain kan, dia kita hire lagi gitu. Terus apalagi yang naik levelnya sekarang, kita bahkan ada VP level gitu kan, yang all of those VPs yang mereka lakuin itu ya dulu saya yang lakuin gitu. Iya. Untuk mikirin ininya itunya segala macam. Jadi it happens many times sih. Alignment bahwa nggak langsung bisa berlari gitu ya. Iya. Jadi kayak mesti ya walaupun makin kesini rasanya lebih mudah ya, makin mudah karena udah dilatih, udah ada kan, experience, yes. udah dilatih, expectation udah lebih bisa di manage. Yeah. Jadi saya udah tahu nih ketika saya hire orang ini kira-kira apa yang akan terjadi setelahnya, apa yang harus saya lakukan. Mitigasi resiko udah ada ya. Iya, jadi kayak udah mikirin juga, oke, sekarang ada orang ini, saya bisa fokus ke yang ini. Dia harus dikasih dulu kepercayaan untuk coba kerjain. Kemudian nanti ya itu kita alignment lagi, saya akan liatin apakah dia ngerjainnya
pas apa enggak, sesuai dengan yang kita mau sebenarnya. Tapi untungnya juga saya tuh nggak terlalu mikro ya tipenya. Jadi memang I was not really into details. Jadi nggak terlalu painful. Apalagi ada hal-hal yang memang itu mesti dikerjain dan itu perintilan dan berulang-ulang. Itu I would be happy You to will let be it go. Kayak, thank you. Ya, kayak finally itu karena udah bosan sama kerjaan yang diulang-ulang itu gitu. Ada perasaan emotional attachment yang harus dibuang nggak sih, Dok? Kayaknya nggak segitunya deh for me ya. Karena mungkin nggak mikro itu ya. Iya. Jadi kayak mungkin beda thank you Lord for this help. Yes. I finally can do this gitu kan. Iya. Iya, Cuman ya. Kadang-kadang lebih ke nggak sadar aja bahwa I was still doing some of the things gitu. Oke. Tapi kalau hal-hal yang itu tadi yang kalau nggak suka, ya udah bagus ada dia gitu. Oke. Mungkin beda cerita kalau kayak founder ya. Founder Iya, lebih mungkin detail. ada attachment Emotional secara attachment emosional karena ya. Audi dari awal gitu kan. Kalau aku kan mungkin udah lebih di tengah-tengah ya. Gitu. Masuk emang harus memanage kan gitu ya. Jadi ketika ada help someone help to manage, thank you. Ya, especially karena sekarang mungkin kita udah lebih terstructure dan we know the goals dan kan kita biasanya udah lebih hitung ya. Kayak in order to achieve this goal we need some support from misalnya ternyata kita harus hire lagi. Jadi udah rationalnya udah lebih dapet gitu. Oke. Ya. Jadi di awal-awal lebih ke nyari gimana sih to make this work. Dan pas kita makin berkembang gitu ya, makin ada banyak orang yang di bawah, itu kan juga akhirnya belajar ya bahwa growth is not about myself only gitu. Tadinya aku pikir I have to be the smartest people in the room gitu. Karena kalau orang punya masalah ini nyari solusinya siapa dong? Karena kan mereka pasti nanya gitu kan. Jadi tadinya target growth itu ya target growth for myself. Sampai akhirnya ketika judulnya udah CEO, waktu itu juga kebetulan ikut seminar juga ya CEO development sama Pak Budi. And then waktu itu aku ingat ngena banget mengenai yang ada namanya soft skill and hard skill. Bahwa ternyata ketika kita levelnya udah lebih tinggi, it's more about the soft skill. Technical skill itu udah lewat. Let people, istilahnya you already have to master that lah ya gitu kan, all the technical skillnya udah. Ya, sekarang bahkan softnya. kayak I have to hire people yang technical skillnya lebih tinggi bagus lagi. gitu. Karena soft skill itu the growth is not just about myself. Jadi untuk soft skill itu kan jadi akhirnya kita belajar untuk ternyata growth itu happen ketika orang lain juga growth gitu. Kalau cuman aku doang sendiri, ini mau sampai kapan? Ya istilahnya kalau dianalogiin tuh Dokter Yulita kalau udah growth kuat tapi kan harus menggendong ratusan ribuan orang di bawah gitu ya. Iya berat sih. Tapi kalau masing-masing bisa menggendong satu sama lain kan kayak mari. Yes. Karena nggak mungkin I have to solve every problem yang datang gitu. Karena waktu itu ada masanya yang mungkin baru transisi gitu ya. Jadi mindsetnya adalah I have to solve every problem yang datang gitu. Dan karena I was quite good at it waktu itu gitu, dan I enjoy it. Jadi become a problem solver. Iya, problem solver gitu. Terus tiba-tiba kayak gila banyak banget ini, sampai kapan problemnya solve. Dari yang karena aku dari dulu tuh terbiasa untuk punya kayak to-do listnya ya, to-do listnya ini udah kecek. Kalau dulu zaman itu kan kecek semua tuh, checklist gitu. Halo, dengar nggak yang perlu to-do list? Kekejar gitu. Misal kadang bahkan sebelum waktunya checklist itu udah kelar. So jadi itu ada ini ya, ada emotional apa tuh?
achievement and Kepuasan kepuasan ya, tersendiri. satisfaction. kepuasan sendiri. Nah, berarti mungkin pertanyaanku, ketika kamu tidak perlu mengisi seluruh checklist itu dengan technical solutions, how did you feel? But everybody used to always run to you for solutions, and you always had that checklist, solusi. Dan kalau sekarang kan losing the proximity, ternyata salah satunya adalah not become everyone's core solutions lagi gitu. Kayaknya tergantung deh. Tergantung gimana tuh, Dok? Jadi kan misalnya tadinya I have full checklist terus my name on it gitu kan, yang responsible. Iya. Terus tiba-tiba sekarang checklist yang sama namanya ada banyak nih. Oke. Nah, kalau yang nama-nama yang checklistnya cepet ke checklist ya, oh ternyata harusnya gini ya, kayak it's a teamwork, team effort I gitu. see. Tapi And then you kalau learn misalnya- from that ya. You Iya. as a person jadi learn from it juga gitu kan. Iya, kadang-kadang bahkan mereka misalnya bisa nemu solusi yang nggak ada terpikirkan. di opsi di kepalaku sebelumnya gitu kan. Oke. Tapi ya kalau misalnya ketemu orang yang dia nggak kerjain itu Oh my checklist, God. Takut. oh my god. Boleh nggak tolong? Ruangan saya boleh nggak besok? Kenapa nggak gerak gitu checklistnya? Ya gitu sih. Tapi ya ideally sebenarnya it's a relief ya to know that there's kayak nggak semua hal harus bisa dikerjain sendiri dan dikontrol sendiri gitu. Tapi ya itu makanya we have to meet the right people. Terus kita harus alignment. Ya mungkin buat dia fase ya sesimpel checklist itu ya mungkin di saya checklist itu misalnya for a week. Iya. Nah kalau misalnya dia nggak ngerti bahwa standarnya saya itu 1 minggu, Ini buat dia ngerjain 2 ya. minggu masih nggak It's apa-apa. okay. Mungkin itu standar sebulan kali. Ya. And then kayak I will be miserable banget gitu kan, kayak setiap hari lihat ini kenapa nggak gerak ya gitu. Ya makanya kan Terus mulai menyesal. Apa ya? kan kita ngobrol, your expectation gimana? This previous company gimana? Is that okay untuk segini? Ya kayak makanya itu kita obrolin terus bahwa kita punya ekspektasi segini, goal ini yang kita mau achieve. So checklist ini harus done by kapan? Iya. Dan I would challenge the people juga bahwa you can do this faster actually. Iya. Ya seru sih kalau ngomongin growth. Sesimpel checklist Iya itu. sih. Ya karena itu tadi sih, maksudnya ketika kita dengar kata-kata growth itu kan pasti memang it's something very exciting kan, karena banyak perubahan. Ya kadang-kadang perubahannya mungkin nggak sesuai ekspektasi, tapi kan pasti it gives something or it gives some improvement lah to the company, to the brand gitu. Tapi dengerin cerita Dok Yul hari ini pun aku penasaran sih gitu. Maksudnya kan berarti tadi ada banyak hal yang pada akhirnya berubah lah ya gitu. Secara struktur berubah, even you as a CEO pun juga ada banyak hal-hal yang pada akhirnya merubah cara pandang Dok Yul lah dalam melihat Audi as a business, as a brand gitu. Tapi apa sih Dok dengan pertumbuhan dan perkembangan Audi yang setelah pandemi itu kan berarti cukup pesat ya gitu. Perubahan apa yang Dok Yul merasa sangatlah signifikan Dok Yul lihat di Audi as a brand or as a company gitu. Apalagi juga maksudnya knowing Audi pun kan sekarang juga udah ada international recognition juga gitu. Itu kan juga pasti I heard of it gitu, kayak congratulations. Thank you. Ikutan bangga loh. Itu yang kemarin di Singapura ya? Apa? Iya, from Healthcare Asia. Iya. Gila, itu iya. Dental Ikutan Clinic of the Year bangga. 2026. Iya maksudnya apa Dok kayak perubahan yang Dok Yul rasakan, lihat dan benar-benar saksikan nih gitu ada di dalam Audi dengan semua perubahan-perubahan dan pertumbuhan yang terjadi ini. Kalau ngomongin perubahan nggak kehitung kali ya, maksudnya banyak banget Tiap gitu. bulan kayaknya mungkin ada Iya, perbaikan, even isi perbaikan, kepala perbaikan. saya targetnya berubah-berubah gitu kan. Jadi mungkin untuk tim internal Audi yang nonton ya dimaklumi saja karena ternyata berubah tuh. Iya, karena apalagi
dulu ada saya suka bilang gitu ya, jokesnya adalah sorry ya kalau misalnya I didn't take enough time untuk appreciate orang-orang yang udah mengerjakan tugasnya dengan baik gitu. Karena instingnya adalah ketika ngelihat dia bisa ngerjain itu, I would challenge yes, lagi challenge. gitu. You can do more, Iya, you can grow do more gitu. gitu ya. Jadi kayak kalau dikasih tugas baru, jangan ngerasa bahwa itu pressure ya. It's actually a good point bahwa you did the job yang previously itu sangat bagus, makanya dikasih lagi yang baru. Tapi mungkin ada orang-orang Tapi yang orang-orang butuh kayak, denger gitu udah ya. kali. Iya. Tetap harus ada yang good job. Now next is Iya, karena kalau di otak aku jadi kayak bisa ngerunut insight yang dulu. Oh, ternyata begitu. Sekarang aku udah lebih aware lah ya, bahwa oh ya, I need to appreciate dulu. celebrate all the small wins. Iya, celebrate gitu dulu, ya. take time dulu gitu. Kalau dari challenge, I think mungkin lebih ke bukan challenge ya, perubahan ya tadi ya, changes. I think how we boost performance ya. Karena kalau dulu timnya very small, kan kita ketemu ya, maksudnya let's say misalnya di tim manajemen itu ada cuman 5-10 orang di bawah saya, ya kan saya ketemu ya, saya bisa tanyain udah kerjain yang ini belum. Terus kadang-kadang misalnya dia sakit atau dia punya problem, ya kita kadang makan siang bareng juga, ada curhat juga, and then kita berusaha memaklumi. Jadi merangkap jadi mama 10 orang ya, Dok? Enggak juga sih. Mungkin istilahnya lebih mudah menjaga kehangatan dan menciptakan that warmth gitu ya within karena mungkin team. salah satu value dari founder juga sangat kekeluargaan kan. Itu dari awal kita udah berasa gitu. Nah, untuk bisa balance antara kekeluargaan dan performance itu, that was quite a challenge gitu. Karena kalau misalnya masih kecil, ya mungkin jadinya nggak enakan kan. Karena nggak enakan terus ketemu tiap hari bosnya langsung, kan mau nggak mau dikerjain gitu. Tapi ketika kita udah punya 100 orang, 200 orang, sekarang lebih dari 1000 orang gitu. Ya nggak mungkin lagi, gimana cara, saya nggak mungkin turun satu-satu kayak, Mbak, Udah belum? Udah kerjaan yang ini udah oke belum? Kan udah nggak bisa. Jatuhnya gitu. jadi traffic controller. Atau diajak makan satu-satu boncos juga ya. Ya jadi akhirnya kan kita belajar bahwa iya sih, kita memang dari awal punya value kekeluargaan itu gitu. We wanna keep that engagement di company, tapi there must be a way untuk kita juga tetap bisa make sure bahwa dari sisi performance kita do the job. Right. Kita mau lingkungannya tetap enak gitu ya buat kerja. Bukan di Audi tuh kita nggak suka yang maksudnya terlalu kaku, terlalu formal. Terus kayaknya cuma datang kerja pulang kayak suram Sepo gitu ya, kayak hambar. Makanya kita punya event, punya budget untuk entertain, punya activities, ada hal-hal program yang kita memang udah bikin intentional supaya ada vibes itu gitu. Bikin ini ya, bikin turnamen pedal juga ya? Iya, kita sempat bikin turnamen boleh ikut pedal nggak, juga. Partner diajak dong, Dok. Nanti next time kita ini ya, Iya dong, kita mau. ajak. Waktu itu kemarin khusus buat dokter. Oke. Karena ternyata dokter kita pada seneng banget padel. Aku soalnya waktu itu komen di IG story-nya, Dok, iya Padahal aku juga jarang main. ajak dong, undang dong. Ya Mbak, ini buat dokter aja. Ya jadi ya kita pengen vibes-nya enak gitu. Tapi in terms of performance ya we want everyone to do the job, karena ya responsibility-nya kan ketika kapalnya udah gede, karena ada segelintir orang yang not do the right job, itu impact-nya juga gede. Banyak, gitu. Oke, in terms of the vibes, engagement harus tetap ada. Kita juga nggak mau hidup di Audi itu kayaknya suram. But at the same time, we wanna make sure you do the job. Gitu. Jadi sebetulnya ketika kapal udah besar, satu orang berhasil terasa banget efeknya, satu orang gagal terasa banget juga impactnya gitu ya. Jadi nge-manage ini juga
sebuah challenge sebetulnya. Iya, iya. Sampai sekarang masih Ya selama Very yang challenging. dipekerjakan adalah manusia yang punya brain tapi juga punya heart, punya keinginan, punya caranya masing-masing, itu pasti akan selalu ada sih. Makanya iya. division HR tuh atau human capital atau sekarang mungkin banyak people and culture ya akhirnya menjadi mulai dilihat sebagai vital point Iya, sih, kayak iya. mungkin salah satu jantung dari perusahaan juga Iya, karena yang menjalankan kan orang-orang manusia tetap Iya, mungkin kecuali kalau especially in service ya. in Iya. service, iya. Iya. Kita nggak ngomongin pabrik yang udah benar-benar robot gitu, tapi kan it's people Iya. giving experience. Pasti juga Audi punya a certain experience concept yang mau disampaikan, di-deliver. Iya. Dan ini masuk ke penasaranku berikutnya, with growth this rapid, baik itu secara numbers pasti dong ya kan, numbers macam-macam nih. Revenue yes, jumlah cabang itu kan numbers, number of people, kehangatan bekerja di Audi juga kan sebetulnya menjadi sebuah achievement loh. Iya. Karena mungkin ada other companies yang nggak punya kehangatan itu, tapi kalau di Audi ada gitu. So Audi excel in many things lah ya kalau yang Hopefully. kulihat. Ini pendapat personal. Thank you. Tapi yang sulit bukan hanya mencapai itu kan, but to keep it sustainable, berlangsung terus. Garis bawahnya itu adalah menjaga konsistensi. Short but very deep ya. Konsistensi experience, konsistensi brand, tampilan, komunikasinya, konsistensi orang mau mendeliver experience itu di semua cabang, konsistensi Dokyul tetap semangat setiap hari setelah ngopi. Please can you just share whatever you can share to us? Mau diambil dari sisi mananya dulu, tapi like how on earth do you do that? I think it's a teamwork ya. At the end of the day, it's teamwork. I cannot do it on my own. We make a system sih. We make Jadi a sistem penting ya. Sistem penting banget ya. Sistem broad banget ya. Sistem mungkin kayak as simple as design the flow in the clinic. Right. Terus sistem ya mungkin secara IT-nya sistem. Yeah. Sistem even HR-nya, how we recruit, how we train, how we monitor the performance after. Yeah. Terus yaitu alignment all the time. Itu juga masuk ke sistem sebetulnya ya. Itu masuk ke sistem Iya. karena kan untuk kita sampai akhirnya bisa ngerti core-nya yang kita akan ulang-ulang itu apa kan juga it takes time and process ya. Yeah. Thanks to you juga yang help us during that journey waktu itu gitu. Itu sih sistem yang Make memang sense. kita pikirin secara flow-nya. Yeah. In everything, Yeah. in recruiting people, in monitoring people, in how we define ini jatuhnya perform atau enggak, kita nyari orang yang kayak apa yang paling penting di company, Yeah. apa yang harus selalu ada di klinik misalnya, Yeah. all of that, dan system to make teamwork sih, the teamwork gitu, karena kalau timnya nggak jalan, ya I wouldn't be here today. It's everyone's work. Yeah. Gak mungkin kalau saya sendiri bisa jadi segini, gak mungkin. Ya, mungkin balik lagi ke 1 dekade yang lalu ya. Semua keliling cabang. Tapi yang tadi Dokyul mentions kan sistem aku setuju banget sih, tanpa sistem ya semuanya jadi harus diliatin satu-satu, nggak kurang teratur gitu. Tapi how do you systemize your
brain and feeling Hmm. to make it, how do you make yourself consistently semangat, consistently menjalankan sistem-sistem yang tadi udah dibuat sama Dok Yul sendiri dan tim. Maybe at the end of the day, ya kalau misalnya tiap hari semangat nggak bohong lah ya, actually pasti ada hari-hari yang Iya. yang melelahkan, yang lagi bete, yang lagi capek, yang lagi nggak semangat pasti ada banget gitu. Tapi untuk keep doing, I don't know, first of all maybe I like what I'm doing sih. Okay. Maksudnya so That far helps a lot. yeah, that helps a That lot. helps a lot. For sure, kalau misalnya nggak suka ya pasti susah banget ya untuk datang ketemu orang, meeting, ngobrol, set the target, to monitor. Kalau Set the nggak target, suka, meet the target. I like it, I enjoy it. Itu satu. Terus yang kedua ya I try to find the purpose behind it sih. I was just about to ask, is Audi's brand purpose tuh membantu nggak sih dalam menjaga konsistensi hati? Definitely. Jadi memang ada masanya ya itu ya, mungkin shifting antara tadinya kupikir growth itu cuman buat diriku sendiri, Right. and then ketika itu switch ke oke, ini mau growth seberapa sendiri gitu kan. Terus kayak ternyata people yang ada bareng saya, yang di bawah saya itu harus grow juga. And then I start to think, oh maybe this is the purpose kali ya, bahwa kita nih memang nggak bisa buat diri sendiri doang gitu. Yeah. There has to be an impact yang kita bisa kasih tuh ke orang-orang yang ada di sekitar kita gitu. And my nature dari awal tuh memang suka banget belajar kan. Jadi dari dulu Kita tuh juga ketemunya di seminar. iya, suka ketemu di seminar karena kayak dari nggak tahu ya, I think kalau misalnya tahu tuh give me the sense of control gitu. Oke. Then I can solve even more problem. Karena Iya, kan iya. harus jadi Iya, iya. problem solver kan. Audi's brand purpose help Giving you. you sense of control. Iya. Nah, tapi akhirnya ketika memang fokus itu berpindah gitu ya, bahwa growth-nya itu bukan ngeliatin lagi growth diriku sendiri, tapi growth orang-orang di sebelah, it gives me even more energy gitu. Oh, ternyata ketika ngelihat yang tadinya saya challenge dan kasih target terus-menerus itu get promoted and then they can achieve something, itu energinya jauh lebih gede dibandingkan I can achieve this gitu ya. iya I can yang solve dari this. aku sendiri gitu. Karena sampai sekarang juga ternyata pas ngelihat di sekeliling kita ya, yang ada di tim yang sekarang ada di Audi, there's some people yang memang kita bertumbuh bareng-bareng, ada yang dari staff mana udah sampai level apa sekarang, itu tuh kayak oh ini kali ya impact buat orang-orang ini Iya. yang memang jadi bensinnya gitu, yang membuat bahwa to set the target ini not just for the sake of getting a target doang gitu, tapi sebenarnya ini bisa jadi impact buat orang-orang di sekitar. Ya mungkin kan tadinya kan karena kita dokter banget ya, kita mikirnya impact tuh ke pasien banget kan, kayak pasien datang harus tadinya nggak sakit, tadinya sakit jadi nggak sakit, tadinya jelek jadi giginya bagus gitu misalnya. Dari nggak pede jadi pede. Iya, dari nggak pede jadi Senyumnya pede. tanpa ragu. Yes. Tadinya tuh memang fokusnya tuh di pasien banget Iya, gitu. iya. Nah, but as we grow, getting more people in the company, saya lihat orang dari berbagai macam background gitu. Oh ternyata impactnya tuh bisa inside and outside gitu. Wah, you're doing this not just for yourself, tapi ya bisa buat orang-orang ini juga. Dan ketika orang-orang ini tumbuh, itu ya even your achievement juga. Jadi kayak ini udah jadi apa ya? Jadi circle lah ya. Iya. Bahwa ketika orang-orang sekeliling kita grow, ya otomatis kita akan grow lagi Keikut. juga. Yeah.
I think that's also one thing that I'm so amazed about Audi juga sih gitu. Maksudnya ternyata kan memang grow itu tuh it's not only helps you to strengthening the brand yang memang udah ada, tapi it is also something yang pada akhirnya change it in a way, berubah menjadi mungkin bukan berubah tapi Evolve? improve dan evolve gitu. Dan aku ngerasa dari berkenalan dengan Audi, semua pertumbuhan yang ada di Audi, yes, in a way itu membuat Audi jadi lebih tahu bagaimana Audi harus memberikan experience kepada pasien, harus giving the best service to the patients gitu. Tapi di satu sisi grow itu jugalah yang membuat Audi juga paham bahwa it's not only about the patients gitu, tapi it's also about the internal gitu. Karena berdasarkan our experience, not many companies sebetulnya yang meskipun mereka udah berpuluh-puluh tahun gitu, mungkin jarang yang pada akhirnya istilahnya mau betul-betul make a commitment untuk gimana nih caranya kita betul-betul bisa memupuk dan yuk kita tanamkan value yang memang tepat untuk the internal team gitu. Dan ternyata kita Create melihat culture itu gitu di Audi. Dan karena mungkin banyak ketemu sama mentor-mentor juga kali ya, we learn from those yang sudah punya company yang jauh lebih besar, Iya. yang sudah pernah memimpin company yang lebih besar. Jadi it gives banyak banget insight sih. Dan karena pas kita apply langsung kelihatan ya, mungkin yang kayak tadi pas awal aku bilang, profesional yang kita awal-awal hire dengan ketakutan kita nggak bisa bayar itu ternyata memberikan kita balik gitu ya, value dan hasil kerjaannya bisa saling kita komplement. Nah itu sih yang akhirnya bikin kita confidence bahwa ini memang investment gitu. Dan ada juga memang waktunya beberapa kali ketika itu memang terlihat gitu, ketika ada problem di company itu baru benar-benar kelihatan apakah people yang ada di company ini memang engage dengan company-nya. Dan kita karena dengan growth itu banyak problem gitu ya. Ya kita ngelihat sih, walaupun ada problem itu, ketika kita memang engage di sini, kita selesaiin itu terlewati loh. Orang-orang ini survive, orang-orang ini mau kasih ekstra di saat ada problem itu untuk get people engage in the company. Itu sangat besar manfaatnya sih. Kalau dari my personal view ya. experience ya, kayak hasil investment itu sangat terlihat ketika ada problem gitu. Ketika timnya udah engage ya. Iya, ketika timnya udah engage, ada problem, oke, kita gimana cara nyelesainnya gitu. Tapi kalau kalau nggak engage, problem lu deh kayaknya. Nggak usah diajak-ajak kali. So that means like gimana caranya bisa merangkul orang untuk mau jalan sama-sama gitu ya. Jalan sama-sama, kalau ada kesulitan di tengah jalan bantu sama-sama gitu kan. And the tagline you help us create the power of us itu benar-benar apa ya? Ya benar-benar kita pakai ya, dan benar-benar kita apply di kesehariannya kita gitu. Satu-satu bareng, pokoknya bareng lah, kayak semut gitu. Ya karena ya itu lagi nggak bisa sendiri ngerjainnya. Mau ngerjain sendiri, orang pasien datang ke klinik aja ketemunya banyak kok, ketemu resepsionisnya, resepsionisnya kalau ketemu satu, terus ketemu sama dokternya, ketemu sama perawatnya. Jadi kan untuk impress one patient atau si pasien ini satisfied aja titik poinnya banyak banget. Jadi memang nggak mungkin misalnya cuma gara-gara single gara-gara person. dokternya doang. Kalau RCP-nya si frontlinernya itu misalnya menyebalkan, jutek di depan gitu kan, kabur juga kan si pasien. Atau resepsionisnya very lovely, tapi ternyata pas nyampe di dalam dokternya pelit ngomongnya, nggak bisa menjelaskan dengan baik. Kabur juga gitu. Jadi kayak ya we see bahwa
ya memang kita satu tim gitu. Kalau ini mau jalannya sendiri-sendiri, kita nggak bakalan bisa achieve the goal bareng-bareng sih. Dari seluruh growth ini, terus dengan internal team yang kemudian culture-nya juga dibangun menjadi satu kesatuan nih. When you see Audi now, this growth, mungkin teman-teman yang dengerin pengen tahu gitu, ada trade off-nya nggak sih dari growth yang rapid ini, terus kemudian you need to invest time to build culture. Kalau dilihat dari Audi atau US Dr. Yulita 10 tahun yang lalu sama yang sekarang, ada something that you need to trade off nggak sih untuk bisa ada di point ini gitu? Karena kan ya mungkin you gain something, you lose some. Yang you lose some-nya tuh apa sih gitu? Kan it's not all about more kan. You grow tapi pasti harus ada lah yang ditinggalkan atau things that maybe you sacrifice along the way. As a brand or as a person gitu. Maybe my social life kali ya. Loh, oke. Ayo kita bangun lagi. 2026 social life Dokyul gas. Karena udah gak ada waktu gitu. Paling cuman ya kerja and then spend time with family. Ya that's why engagement di company juga harus bagus ya. Kalau enggak ya, kalau di company nggak happy, pasti dry banget capek kan. banget gitu. Ya, jadi udah nggak ada waktu buat social life. Belum ada waktu. Oh ya belum. Kalau nanti semuanya itu kesibukan itu udah ada sistemnya lagi, mungkin lebih banyak waktu tuh. Trade off-nya jadi bisa diambil lagi. Hopefully. Dan with the kids lah ya. Oke. Karena kan anak-anak masih kecil, jadi ya kalau pulang kerja ya pilihannya mau memang spend time with family atau mau social life gitu. Jadi I would prefer with family and then baru ya kadang kalau ada waktu me time. Jadi me time itu ternyata berharga ya. Iya, karena emang introvert kan. Jadi ngecharge-nya sebenarnya sendiri. Jadi kalau ketemu orang lagi tuh kan jadi lebih drain lagi ya kan? Iya. Ketemu orang lagi drain lagi. Jadi nggak kelar-kelar dong Setuju aja kamu. kapan ngecharge-nya gitu. Kalau aku nih ngobrol ngecharge. Tapi kalau aku sih kayaknya I don't have any more questions. Cuma one thing yang aku belajar dari diskusi kita hari ini, and I think it's very important untuk whoever sih, even including myself, as someone yang juga trying to build her own brand, karena ternyata problem is actually growth. Itu kayaknya satu hal yang menurut aku seringkali itu business owner, brand owners, even kayak top management mungkin sering lupa kali ya, karena kan kayaknya kalau problems tuh masalah artinya negatif, artinya jelek, artinya nggak boleh terjadi gitu. Tapi kalau misalnya dari cerita yang kita obrolin hari ini, justru ternyata dari small problems atau kayak problem-problem yang tak terduga, justru itu membawa sebuah perubahan, membawa sebuah pertumbuhan. Meskipun kita mungkin nggak bisa langsung ngelihat gitu ya, kayak that this is actually your growth gitu. Tapi ternyata ketika when we look back, oh ternyata justru growth kita justru hadirnya tuh dari si isu-isu ini gitu. Dan itu menurut aku kayaknya it's very important for us to remember karena from those issues ya itu yang membawa Audi bisa jadi dental clinic of the year Indonesia. Yes. 100%. 100% agree. Yes. Kalau nggak ada problem nggak mungkin. Ya gitu-gitu aja. Kalau nggak ada problem harus menampung segitu banyak pasien juga mungkin you're just happy with the way it was. Dokyul, sebelum kita menutup diskusi hari ini, kira-kira ada nggak sih pesan-pesan buat viewer, mereka-mereka yang mungkin lagi dalam tahap maybe you 5 years ago or you 10 years ago, when maybe they were someone yang mungkin starting something, baru di appoint jadi atau baru di appoint top management level. Do you have any words of wisdom or encouragement atau ini hati-hati
Jangan sampai gitu. Hati-hati social life. Hold your social life until 15 years from now. I would say mungkin kalau misalnya aku mikirin aku 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu gitu ya. Ya, just keep going. Ya, kalau misalnya lagi capek ya istirahat aja bentar. Oh, nice. I know you will keep going anyway gitu. Taking a break is not a sin. it's not a sin. And doesn't mean that you fed up. Fail. Iya. It's just kayak part of the exercise aja sebenarnya. Karena ketika bisa ambil time untuk break itu malah biasanya something tiba-tiba muncul. Okay. From my experience ya. Yeah. Karena tadinya dipikir kayak semua harus kelar, semua harus bisa, semua harus tercapai gitu, semua target harus nyampe gitu. Tapi ternyata enggak sih, dia akan gitu aja gitu. Taking a break itu ya malah gives us time untuk bisa lihat lagi kayak atau nge-recharge lagi. Nge-recharge lagi. Jadi itu part of the exercise sih. Jadi keep going aja, do your best, take a break kalau dibutuhkan, jangan kelamaan aja. Supaya nggak burn out ya. Iya, supaya nggak burn out. Karena pas lagi burn out we make wrong decision. Okay, that's point. Garis bawah. Do your best, enjoy the rest. Do your best, take a break if necessary. Thank you so much, Dr. Yulita. Thank you. So glad having these conversations. I'm sure it's going to be very beneficial for many people. Definitely it's beneficial for me because it reminds me a lot of things. Yeah. You too. Yes. Take a break. Yeah. Take a break. Thank you Enjoy the juga. rest. Ya, dan jangan lupa ke Audi Dental. Jangan lupa Senyum Audi tanpa Dental. ragu. Senyum tanpa ragu.